Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Bersyukur bahwa kita boleh melewati aktivitas dari pagi, siang, sore hingga pada malam hari ini dengan berbagai hal yang boleh terjadi, berbagai hal yang boleh kita alami, dan senantiasa kita syukuri bahwa karena pertolongan Tuhan kita mampu untuk melewati itu semua. Dan di malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Alkitab, yaitu dari Markus pasal 7 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Namun sebelum itu mari berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kalau di malam ini kami masih diberi kesempatan untuk melewati berbagai aktivitas kehidupan yang telah kami jalani di hari ini. Dan kami mau merenungkan kekayaan firman Tuhan. Mampukan, berkati, berilah hikmat-Mu bagi kami, supaya kami mengerti, memahami, dan juga mensyukuri kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah siap sedia untuk merenungkan sabda firman-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan yang Juru Selamat, kami telah berdoa. Amin. Perenungan firman Tuhan di malam hari ini dari Injil Markus pasal 7 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Injil Markus pasal 7 ayat 31 sampai 37, firman Tuhan. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia membuka jarinya ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efatah, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, Hosiana. Tema renungan kita di malam hari ini yaitu dengar dengan benar. Dengar dengan benar. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu faktor yang seringkali menjadi sumber masalah dalam kehidupan kita adalah kebanyakan orang lebih suka berbicara daripada mendengar. Orang suka sekali berkomentar, protes, mengkritik, menghakimi, juga membicarakan keburukan sesamanya atau bergosip, saling beradu argumen dan berdebat dan sebagainya. Mengapa? Karena jikalau kita berbicara, kita dapat mengutarakan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. Tetapi sayangnya, ada banyak sekali orang yang hanya pandai berbicara, yang hanya mau berbicara saja, atau hanya mau didengarkan. Tetapi kebanyakan orang tidak mau untuk mendengar. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hal-hal tersebut tentu membuat kita sekalian merasakan perbedaan yang sungguh mendalam, karena orang pun akan merasa bahwa mengapa sepertinya kok pendapat saya tidak didengarkan, atau mungkin kok sepertinya saya tidak dihiraukan oleh siapapun. Nah, hal-hal tersebut tentu membuat kesedihan yang mendalam bagi sebagian orang. Tetapi bagi sebagian orang lainnya pun, mereka senantiasa mempertahankan pendapat, mempertahankan argumen mereka.
bahwa mereka hanya mau untuk didengarkan saja, sehingga tidak mau untuk diberikan masukan-masukan ataupun tidak mau mendengarkan kritikan ataupun pendapat orang lain. Nah, betapa banyak keluarga yang hancur, hubungan suami istri, orang tua dan anak, kakak dan adik yang tidak lagi harmonis karena sering cekcok, tidak bisa menahan bicaranya dan tak ada yang mau mengalah. Semuanya mau didengarkan, tetapi tidak ada yang mau mendengar. Begitu pula dengan kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Masalah seringkali terjadi karena pemimpinnya banyak bicara tetapi sedikit kerja. Hanya memberikan janji-janji manis tetapi tidak dilakukan. Sering bertikai dan berselisih paham, serta suka sekali memaksakan kehendaknya pada orang lain. Bacaan firman Tuhan kita di malam hari ini adalah tanggapan ataupun adalah kisah mengenai peristiwa Yesus yang menyembuhkan seorang tuli dan gagap, di mana Tuhan Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu lalu meludah dan meraba lidah orang itu sambil menengadah ke langit. Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka benarlah, terbukalah telinga orang itu dan seketika ia terlepaslah pula pengikat lidahnya dan ia dapat berkata-kata dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dengan menyembuhkan telinga orang itu, Yesus mau menyatakan demikian bahwa ia menyembuhkan dengan mengangkat kemampuan pendengaran manusia untuk sanggup mendengarkan sabda Allah. Kata Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Perhatikanlah Bapak Ibu dan Saudara, berbahagialah mereka yang mendengar dan yang memelihara. Bukan hanya yang mendengar saja yang berbahagia, tetapi mereka yang mau mendengarkan dan juga memelihara, melakukan. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Nah, dengan menyembuhkan orang tuli dan bisu itu, orang itu bukan saja sembuh, tetapi ia juga diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, saat malam menjadi bagian dalam kehidupan kita, terkadang banyak sekali yang kita pikirkan dan kita renungkan. Dalam satu hari ini ada banyak sekali hal yang terjadi, tentu membuat kita merasa khawatir, membuat kita merasa takut, ataupun membuat kita merasa tidak sanggup lagi untuk melewati hari ini. Tetapi mari kita belajar di hari ini untuk lebih peka mendengar suara Tuhan, untuk lebih peka melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Pakailah kedua telinga yang Tuhan berikan untuk mendengar dengan baik, terlebih mendengar kebenaran firman Tuhan. Mintalah Tuhan menolong agar keselamatan yang telah diberikannya mendorong kita menjadi alat di tangannya. Sebab apa yang kita alami di hari ini bukanlah menjadi sebuah akhir yang tragis bagi kehidupan kita, tetapi adalah sebuah awal yang baik, adalah sebuah batu loncatan yang harus kita pergunakan dengan baik, dengan sebaik-baiknya, supaya kehidupan kita ke depannya selalu merefleksikan setiap hal yang terjadi, suka duka yang kita alami, jatuh bangunnya dalam kehidupan ini. Kita percaya bahwa ternyata di segala hal itu Tuhan Yesus selalu hadir untuk memberikan semangat bagi kita. Maka mari kita dengar dengan benar panggilan Tuhan, kita dengar dengan benar penyertaan Tuhan, dan mari kita senantiasa menjadikan firman Tuhan sebagai panduan dalam kita melangkah di kehidupan kita, dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai batu karang yang teguh, menjadikan Tuhan Yesus sebagai sosok yang menjadi panutan kita, idola kita yang patut untuk kita teladani. Kiranya firman Tuhan ini akan membuat kita semakin merenungkan bagaimana kehidupan kita selama ini bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya kita sudah mendengar dengan baik, bahkan mau untuk memelihara kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga hanya ucapan syukurlah yang kita panjatkan bagi kemuliaan nama Tuhan.
Memang sebagai manusia wajar saja kita untuk marah, kecewa, bahkan bersedih. Tetapi jangan jadikan itu sebagai alasan untuk kita lupa akan kebaikan Tuhan yang telah diberikan bagi kita setiap harinya. Ingatlah selalu kebaikan Tuhan dan syukurilah semuanya itu, maka pasti kita akan mendapatkan ketenangan yang tentunya asalnya daripada Tuhan, dan juga kita selalu bersuka cita karena menerima bahkan menyadari kehadiran Tuhan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan berkati kita sekalian melalui kebenaran firman-Nya di malam hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari berdoa. Syukur, terima kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Di saat ini kami bersyukur bahwa kami boleh melakukan aktivitas kami di hari ini, melakukan rencana kami, setiap usaha-usaha kami boleh kami lakukan di hari ini. Kalaupun masih ada yang kami belum capai di hari ini, kami percaya Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kami untuk dapat mencapainya di kemudian hari. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan tentu tidak akan pernah hilang bagi kami. Untuk itu kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan di hari ini. Ya Bapa, di malam ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Ajar kami untuk mau senantiasa mendengar, bahkan mau senantiasa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, melalui tutur kata kami, bahkan perbuatan kami. Kami bersyukur dan selalu berterima kasih atas kebaikan dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kalau malam hari ini kami akan beristirahat, Tuhan, tolong supaya kami dapat tertidur dengan nyenyak dan dapat memeringkan badan kami, supaya kami dapat beristirahat, dan besok pagi kembali dengan anugerah Tuhan kami boleh dibangunkan untuk melanjutkan setiap rencana, setiap usaha, setiap aktivitas, bahkan setiap hal-hal yang akan kami jalani di hari esok. Senantiasa pegang teguh tangan kami Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan di malam hari ini. Selamat beristirahat, tetap jaga kesehatan. Tuhan berkati kita sekalian. Sampai jumpa di renungan selanjutnya.